Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Kakak Tina juga baik-baik di sini. Nah, hari ini kita akan bersama IHMPA. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, bernyanyi bersama Mars PA. Yuk, kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, sekarang kita duduk lagi yuk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Yuk, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Meskipun kami di tempat yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan mampu menyatukan kami serta memberikan sukacita dan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga 13. Yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kita para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia,
bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Mari mengenal sedikit tentang kota Korintus. Adik-adik, kota Korintus itu terletak di Yunani, merupakan kota pelabuhan yang letaknya sangat strategis. Pedagang-pedagang dari utara yang ingin ke selatan pasti melewati kota Korintus. Dan pedagang-pedagang yang dari timur yang ingin ke barat pasti singgah di kota Korintus. Hal inilah membuat kota Korintus maju pesat, berkembang dalam ekonominya. Pastinya kehidupan masyarakatnya baik adanya. Oh iya, kota Korintus juga mempunyai satu industri yang terkenal, yaitu industri keramik tembikar pada zaman itu. Kemudian, pemandangan yang indah di kota Korintus sangat menarik perhatian orang untuk berwisata di tempat itu. Wah. Kota Korintus banyak sekali ya keuntungannya, dan itu menjadikan orang-orang Korintus hidup dalam kemakmuran. Adik-adik, kota Korintus merupakan salah satu kota tempat pelayanan Paulus. Ketika Paulus berada di Efesus, Paulus mendengar kabar bahwa di kota Korintus terjadi masalah, yaitu jemaat di Korintus terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang menamakan dirinya golongan Paulus, dan ada yang menyebut dirinya sebagai golongan Apolos. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok ini saling memegahkan dirinya, saling mengunggulkan dirinya, dan mereka pun saling menghina satu dengan yang lain. Hal tersebut dilihat dan diamati oleh keluarga Chloe, sehingga mereka memberanikan diri untuk menghubungi Paulus dan menceritakan segalanya. Maka Paulus pun mengambil tindakan dengan menulis surat kepada jemaat di Korintus dan memberikan mereka beberapa nasihat serta penguatan melalui suratnya. Pada bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik dapat belajar 3 hal pesan dari Paulus untuk orang-orang Korintus. Yang pertama, Paulus berharap jemaat-jemaat Korintus tidak menyombongkan diri masing-masing, tidak memegahkan kelompoknya masing-masing, tidak memegahkan orang-orang yang dianggap menjadi pemimpin mereka. Paulus dan Apolos adalah hamba Allah, begitu kata Paulus, sehingga mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah. Sebetulnya Allah lah yang harus dimegahkan di dalam kehidupan jemaat Korintus. Yang kedua, Paulus berharap mereka tidak saling menghina atau menjelekkan satu dengan yang lain. Hal itu akan membuat mereka menjadi berselisih, salah paham, terjadi masalah, dan bisa jadi mereka akan terpecah satu dengan yang lainnya. Nah,
tidak ada damai lagi, bukan? Dan yang ketiga, Paulus menasihatkan kepada mereka untuk saling menerima satu dengan yang lain. Karena Allah mengajarkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Semuanya ada di dalam kasih Allah. Maka dalam kehidupan orang percaya, kita wajib menerima, entah itu miskin, entah itu kaya, entah itu punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, entah itu pedagang atau entah itu orang biasa, kita harus saling menerima. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, 3 nasihat Paulus tadi berlaku juga untuk Katina dan adik-adik. 1. Yuk, jangan sombong. Ingat loh, setiap orang punya kemampuan, kelebihan masing-masing, dan itu dari Tuhan. Jadi, jangan sombong. 2. Jangan menghina atau menjelekkan orang lain. Ayo, sama-sama nyadar kita tuh punya kelemahan. Setiap orang punya kekurangan. Yang ketiga, ingatlah untuk tidak memilih-milih teman. Semua sama. Mari kita mengasihi semua dengan kasih Kristus. Kasih Kristus berarti tanpa syarat, bukan milih mau berteman dengan yang A atau B atau C, tapi mari kita berteman dengan semuanya. Terutama dalam kondisi saat ini, adik-adik lebih banyak di rumah dan di lingkungan tetangga. Marilah kita berteman dengan semua dan marilah kita menjalin persahabatan dengan semuanya. Itu pesan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingatlah adik-adik, dan biarlah itu jadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kami mempunyai hati seperti hati-Mu, yang mampu mengasihi semua orang tanpa syarat. Tuhan, kami percaya kami juga punya kerendahan hati sehingga kami tidak sombong dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami bisa. Dan kami juga boleh mempergunakan bibir mulut ini untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang teman-teman kami, bukan menjelek-jelekan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri IHMPA kita hari ini, ada satu pujian yang akan kita nyanyikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.